Wa min alamati hubbin Nabi sallallahu alaihi wasallam qasratu dzikrihi lahu wa ta'zimuhu wa tauqiruhu inda dzikri. Sebagian dari tanda kecintaan seseorang kepada Nabi selain memperbanyak menyebut namanya adalah mengagungkan Nabi ketika nama beliau disebut. Ada orang larut dalam rasa mahabbah kepada Rasulullah saat dilantunkannya sholawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Dia mengagungkan Nabi. Di antara budaya Arab untuk mengagungkan Nabi itu adalah dengan cara berdiri. Ya. Jadi cara penghormatan yang dulu sering dilakukan oleh para sahabat, kalau Nabi datang mereka berdiri. Takzim. Tidak hanya sekedar takzim tapi juga izharul khusyuk, menampakkan kekhusyuan. Ini kadang sempat orang tertawa terbahak-bahak di depan makam baginda Nabi. Coba tertawa terbahak-bahak, Pak. Di mana letak kekhusyuannya itu? Oleh karena itu kita membaca sholawat sebagai wujud kecintaan kita kepada Rasulullah, mengagungkan beliau saat nama beliau disebut. Ya minimal ya, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ada teman kita yang bilang shollu ala nabi, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Cuma terkadang menurut analisis saya ada jawaban yang kurang tepat. Apa itu? Ketika orang mengucapkan shollu ala nabi, bersolawatlah kalian kepada Nabi, malah dijawab Allahumma sholli alaihi. Ya. Sebaiknya dijawab Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad dan seterusnya. Ya. Jadi mengagungkan Nabi, mengagungkan sama mengkultuskan beda loh. Hormat dengan kultus itu tak sama. Ada orang melihat temannya itu berdiri di saat dibaca ya Nabi, itu dianggap mengkultuskan. Padahal yang bersangkutan sama sekali tidak ada perasaan seperti itu. Memang kadang ya begitu kenyataannya. Ya, mengagungkan Nabi, menampakkan kehusuan, dan upayakan tawadhu inda sama ismi, memiliki rasa tawadhu ketika mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami muliakan, ada kebiasaan yang agak beda antara di negeri kita dengan negeri luar sana. Ya. Di luar sana, di antaranya adalah di Makkah itu. Mereka itu kalau terjadi gesekan, kalau terjadi selisih paham, ya, ketika mereka selisih paham, maka yang mereka lakukan adalah saling menghargai. Itulah hebatnya sahabat-sahabat Nabi. Mereka itu beda pendapat itu biasa. Begitu juga dalam mengagungkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam mengagungkan Nabi, disebut nama Nabi yang asalnya ngamuk menjadi tidak ngamuk, Pak. Betul ya? Di Mekah sesama supir itu
Itu mengalahkan orang Indonesia kalau sudah ngamuk itu. Ada aturan, semisal di depan itu dilarang parkir di depan hotel. Ternyata ada bus yang parkir, di belakangnya ada orang. Mungkin di belakang ini ngumpat ke yang di depan itu. Kalau kita dengarkan suaranya itu, ya Allah, cuma begitu marah. Kadang ada yang dilempar entah apa itu. Lalu kemudian dia bilang, sallu ala nabi, sallu ala nabi, salawat, salawat, salawat. Langsung redam, Pak. Ya. Itu cara mereka meredam adalah dengan membaca salawat untuk menunjukkan khusyuknya. Andaikan istri kita melakukan sesuatu kemudian kita marah, lalu kemudian istri kita mengatakan, oh, salawat bang, salawat bang, salawat bang. Suruh baca salawat sambil ngasih minuman mineral, oh, paling malah dilemparkan ke kita. Bang, ya. Jadi mengagungkan Nabi itu sebenarnya bukan merupakan sesuatu yang dilarang, bukan dianggap kultus, bukan. Dan banyak ayat yang mengatakan tentang keharusan kita mengagungkan Rasulullah, di antaranya adalah ayat yang berbunyi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiru, hendaknya kalian mengagungkan baginda Nabi dan memuliakannya. Ya. Baik. Yang berikutnya, bukti kecintaan kita kepada baginda Nabi adalah mahabbatuhu liman ahabban Nabi. Kita mencintai orang yang dicintai oleh Nabi. Siapa orang yang sangat dicintai oleh Nabi? Umat. Berarti upayakan kita memandang mereka, apapun latar belakangnya, pandang mereka dengan pandangan kasih sayang. Nabi Muhammad tidak rela ketika ada di antara umatnya yang masuk neraka, itu nggak rela beliau. Bahkan dalam suatu riwayat dikatakan kelak Nabi Muhammad itu akan selalu menanyakan kepada Jibril, masih adakah umatku yang saat ini masih di neraka, masih ada nggak kira-kira Jibril? Kalau masih ada, Nabi Muhammad akan berjuang. Bagaimana bisa mengentaskan umat masuk ke dalam surga? Ya. Kita cinta kepada Nabi, berarti kita harus mencintai orang yang dicintai Nabi. Andaikan ada seorang istri, dia selalu mengatakan, bang, aku cinta padamu bang. Tapi di sisi lain, istri ini tidak menaruh hormat kepada ibunya sang suami. Ini cintanya betul gak ini kira-kira ini? Tak betul. Harusnya kalau dia mengaku bahwa dia cinta kepada suaminya, dia harus mencintai orang yang dicintai oleh suami. Siapa itu diantaranya? Ibu kandungnya, ayah kandungnya. Ya. Bukan malah terkadang bikin ulah, bukan. Ya Allah, mencintai orang yang dicintai oleh Nabi. Di antara orang yang dicintai oleh Nabi adalah Ahlul Bait, keluarga beliau. Keluarga Nabi itu, ya Allah, cintanya beliau kepada keluarga itu luar biasa. Nabi itu sosok orang yang tegas tapi juga romantis. Walaupun usianya sudah lanjut, maksudnya itu sudah lumayan tua lah. Ya. Rasul walaupun usianya sudah mencapai 60, beliau itu tidak jarang tidur di pangkuan Aisyah. Beliau saat Khadijah masih hidup sering ya, tidur di pangkuan Khadijah. Dan tidak pernah memanggil istrinya kecuali dengan panggilan yang menyenangkan hati suami, hati istri. Maka kata baginda Nabi, khairukum khairukum li ahli.
Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarga, terutama kepada pasangannya. Ya, paling baik. Berikan sanjungan. Manggil istrinya ada yang Humaira. Jadi seneng. Jangan terlalu jujur dalam hal memanggil tapi pada akhirnya menyakitkan. Semisal punya suami kulitnya kayak saya nih, agak hitam gitu. Manggil suami black, sini dong. Walaupun kenyataan ya nggak boleh dong. Ya panggil dengan sesuatu yang kira-kira suami senang. Biasanya orang hitam itu kan manis, betul Pak? Ya panggil manis, sini dong. Bukan malah yang ditonjolkan blacknya itu